Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita berjumpa kembali dalam latihan gerakan kepaduan Hizbul Waton di channel Kuatir Pusat Hizbul Waton. Ramanda Imuda, Rakanda Ayunda, dan Sobat Muhammadiyah, Sobat HW dimanapun kalian berada, jangan lupa mengikuti protokol kesehatan, cuci tangan, dan menggunakan masker apabila di dalam rumah ataupun di luar rumah. Baik Sobat Hizbul Waton, yang berbahagia pada hari ini, perkenalkan nama saya Rakanda Arif ya. Saya akan menemani latihan hari ini ya bersama dengan Ramanda Dwi Suparwanto. Beliau ini adalah pelatih nasional Gerakan Kepaduan Hizbul Waton dengan tema materi Jaya Melati 1 nomor 14 ya, yaitu memahami anggota didik dan kepanduannya. Baik, Ramanda, mari kita mulai latihan dengan membaca Bismillah agar diberikan kelancaran sesi kita pada hari ini. Bismillah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya akan membacakan sedikit aja tentang profil beliau. Tapi kalau teman-teman udah mengenal beliau, kalau teman-teman mengikuti dari sesi awal sampai sekarang, mungkin teman-teman udah mengenal siapa beliau ya. Beliau juga sering berada di channel ini memberikan materi-materi yang luar biasa pastinya. Di sini saya akan tetap memberikan penjelasan tentang biodata beliau sedikit saja tentang beliau Ramanda Dwi ini. Beliau Ramanda Dwi Suparwanto, beliau lahir di Surakarta 30 Maret 1983. Wah, usianya masih sangat muda, prestasinya luar biasa. Beliau ini S1. Saat ini beliau sebagai guru. Alamat rumah beliau ada di Jetis RT 4, RW 10, Makam Haji, Kartosuro. Jadi kalau Sobat HW yang berada di daerah tersebut bisa silaturahmi ke rumah beliau atau bisa belajar di rumah beliau tentang materi-materi yang ingin teman-teman tanyakan tentang seputar Waton. Oke, silakan. Oke, prestasi beliau yang tadi saya katakan yang luar biasa ini yaitu beliau Jaya Pertiwi, Jati 1, Jaya Melati 1, Jaya Melati 2, Jaya Matahari 1, Jaya Matahari 2. Wah, luar biasa prestasi beliau ini. Ada 5 prestasi yang luar biasa ya. Riwayat beliau di dalam organisasi ini juga terbilang sangat keren. Beliau juga drummer HW. Mohon maaf, drum band HW, drum band Hizbul Waton, dan PMR. Beliau juga memiliki moto hidup nih, keren nih moto hidupnya. Pendidikan adalah tiket ke masa depan. Hari esok dimiliki seseorang, dimiliki orang yang mempersiapkan dirinya sejak hari ini. Oke, itu jadi saya ulangi lagi. Pendidikan adalah tiket ke masa depan. Hari esok dimiliki oleh orang-orang yang mempersiapkan dirinya sejak hari ini. Wah, motonya luar biasa. Nanti kalau kalian ingin mau tahu artinya apa sih, bisa langsung datang ke rumah beliau atau menanyakan kepada beliau langsung. Baik, langsung saja waktu dan tempat kami persiapkan kepada Anda untuk memaparkan materinya. Monggo Ramanda. Ya, terima kasih Rakanda Arif atas waktu yang diberikan untuk bisa memberikan materi secara live streaming Kuartir Pusat Gerakan Kepaduan Hizbul Waton yang pada pagi hari ini kebetulan saya akan menyampaikan materi mengenai memahami anggota didik dan kebutuhannya. Iya. Oke, izinkan saya untuk bisa share screen materi yang akan saya sampaikan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ramada, untuk suaranya Ramada, mohon maaf. Halo. Mut. Oh ya. Sudah Oke, ya? siap.
Oke, teman maaf tadi di mute. Oke, saya ulangi kembali. Mohon maaf untuk sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya hormati Ramanda, Ibunda, Rakanda dan Ayunda yang pada pagi hari ini saya doakan senantiasa selalu diberikan kesehatan, kemudian juga dimudahkan segala urusan, terutama untuk anak-anakku semuanya, anak Anda semuanya, anggota didik Gerakan Kepanduan Hizbul-Waton di seluruh Indonesia, di seluruh Nusantara, dimanapun berada. Ya, kita berdoa semoga COVID-19 segera berlalu, kemudian aktivitas pembelajaran bisa dimulai kembali, new normal bisa diberlakukan kembali, dan ingat sementara ini untuk mengurangi risiko dalam rangka pencegahan, silahkan senantiasa untuk bisa menjaga diri dengan menjaga kesehatan, kemudian juga saat bepergian jangan lupa menggunakan masker, kemudian cuci tangan, kemudian juga menggunakan hand sanitizer apabila memegang atau mungkin bersentuhan dengan orang lain, atau mungkin hindari sebisa mungkin. Jaga jarak juga ya. Oke, langsung saja. Terima kasih atas waktu yang diberikan dari Kuartir Pusat Gerakan Kepanduan Hizbul-Waton yang pada pagi hari ini telah memberikan waktu untuk kita bisa belajar bersama mengenai materi pelatihan Jaya Melati 1 dengan tema memahami anggota didik dan keperluannya. Ya, langsung saja. Tadi sudah salam. Sebelumnya kita nyanyi dulu yuk, biar semangat ya pagi hari ini, biar nggak lemah, nggak lemas, nggak lesu gitu. Siap ya? Ya. Judulnya Jadi Pandu Hizbul-Waton. Yuk bernyanyi, siap ya? Hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Sudah banyak kawanku ikut menjadi HW, aku pun ikut serta, kini jadi pandunya. Lihatlah riang kami, serta rela mengabdi. HW, HW, itu pandu kami. Iya. Sudah siap kan? Sudah siap menjadi pandu Hizbul-Waton kan? Ya harus ya. Terutama anggota didik yang bersekolah di Muhammadiyah, ortumnya kepanduan yaitu Hizbul-Waton. Materi yang diberikan adalah materi-materi mengenai kegiatan Hizbul-Waton. Jadi semuanya yang masuk di sekolah atau di amal usaha muhammadiyah pendidikan di Muhammadiyah ya, termasuk di pondok pesantrennya, itu kegiatan kepanduan materi yang diberikan mengenai Hizbul-Waton ya, baik dari mulai skill scouting, keterampilan pandu ataupun kegiatan Islami ya. Harapannya bisa untuk meningkatkan keislaman kita. Karena apa? Asas dari gerakan kepanduan Hizbul-Waton itu adalah Islam. Gitu ya. Sudah bisa belum lagunya? Belum? Waduh, yuk sekali lagi ya. Oke, sebelum ke materi kita nyanyikan sekali lagi. Dari baris pertama. Sudah banyak kawanku ikut menjadi HW, aku pun ikut serta, kini jadi pandunya. Lihatlah riang kami, serta rela mengabdi. HW, HW, itu pandu kami. Ya, hebat, sudah bisa semuanya. Oke, langsung saja sebelum ke materi, Ramanda akan ajak semuanya bisa konsentrasi. Dilihat ada huruf O di antara huruf Q berikut. Apakah sudah ketemu? Sudah? Di mana coba? Iya, betul sekali. Ada di baris ketiga. Yang paling ujung. Ini ada huruf O. Ada lagi yang lainnya? Ada lagi di mana coba? Oh iya, ini di tengah-tengah ini. Ya, ada. Di tengah-tengah baris berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baris ke-8. Ada lagi enggak ya? Ada. Di mana coba? Oh iya. Nih baris terakhir di ke tengah nih. Nah, ini juga ada huruf O. Sudah kelihatan kan? Mantap, berarti sudah konsentrasi. Satu kali lagi. Ramanda, Bunda, Rakanda, dan Ayunda. Sebelum materi, yuk.
konsentrasi sebentar ya. Di antara gembok yang terlihat itu ada yang terbuka. Mana ya dari baris pertama, kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah ketemu belum? Gembok yang terbuka. Sudah? Di mana? Oh iya ini. Ada baris 7 ya tadi ya. Ini di tengah-tengah ini. Sudah konsentrasi kan? Ya, alhamdulillah. Oke, langsung saja ke materi. Ramanda akan memberikan materi mengenai memahami anggota didik dan kebutuhannya. Mohon maaf untuk mungkin masih ada tulisan peserta didik karena di tingkat pendidikan. Tapi untuk di Silwaton kita memanggil anak-anak atau mungkin anggota didik ya untuk penerapan di Khopilah. Ya, untuk dasar pertimbangannya untuk kita sebagai pelatih terutama memahami anggota didik antara lain bahwasanya insan atau manusia yang satu dengan yang lainnya mempunyai persamaan dan perbedaan. Kita tidak bisa menyamakan satu dengan yang lain dianggap sama ya, walaupun mereka sama-sama manusia, rumahnya bahkan bisa bersebelahan, satu perumahan atau satu kampung, tetapi belum tentu mereka mempunyai karakter, sikap ya dari keluarga yang satu dengan yang lain kita anggap sama itu tidak bisa karena satu dan yang lain mempunyai persamaan dan perbedaan masing-masing juga. Gitu. Jadi itu untuk dasar kita saat melatih, jangan sampai kita memberikan materi dibuat sama. Ya, ada yang bisa menerima dengan mudah, ternyata ada yang harus diulang dulu satu kali, ada yang diulang 2 kali baru bisa menerima materi tersebut. Yang pasti tetap semangat, ya jangan sampai wah kok diajari tidak bisa-bisa ya. Nah, jangan sampai menyerah. Ternyata mungkin dengan materi yang lain atau mungkin dengan teman yang lain atau mungkin dengan metode yang lain anak tersebut atau anggota didik tersebut bisa menerima materi dengan baik. Untuk berikutnya, bahwasanya dasar yang kedua yaitu manusia memiliki beberapa potensi. Ya, potensi dengan satu yang lain pasti juga akan berbeda-beda. Ada yang tadi mudah menerima, menangkap materi dengan baik. Ada yang pintar nyanyi, ada yang senang bermain, ada juga yang mungkin saat kegiatan ternyata tidak bisa dilatih tidak bisa, tapi ternyata pas lomba atau mungkin pas diadakan kegiatan tes, nah, ternyata nilainya paling tinggi. Ya, bisa saja terjadi karena beberapa potensi itu belum tentu sama satu dengan yang lainnya juga. Jadi untuk dasar pertimbangannya setiap insan atau manusia itu memiliki persamaan perbedaan, kemudian juga ada yang beberapa potensi juga berbeda. Oke, Ramanda, Bunda, rekan Anda yang saya hormati, kita materi dari atfal dulu ya, bahwasanya untuk sifat-sifat khusus yang dimiliki dari golongan gerakan kepanduan di Silwaton, terutama di anggota atfal, ya anggota didik atfal, sudah tahu kan usianya berapa atfal? Iya, 6 sampai 10 tahun. Di usia 6 sampai 10 tahun itu sifat-sifatnya ada karakter tersendiri, ada khususnya. Ya, yang pertama, jalan pikirannya masih terpusat pada rumpun ya dengan kelompoknya. Dia masih belum bisa ya, misalkan disuruh mandiri, terus kemudian disuruh pentas satu-satu. Nah, kemungkinan untuk kalau tidak bareng-bareng atau mungkin dengan satu kelompok timnya, mungkin masih malu-malu ya. Dari latar belakang yang sudah terlatih ya, mempunyai pembiasaan-pembiasaan yang mungkin di keluarga sudah diarahkan mandiri dilatih, anak juga ada yang berani. Bisa tampil, bisa adalah mungkin diminta untuk pembawaan ke depan itu dengan siap. Nah, itu sudah terbentuk. Tapi ada juga yang rata-rata kebanyakan masih malu-malu. Itu ya masih terpusat pada rumpun di kelompoknya. Satu rumpun ya untuk di anggota atfal. Untuk yang kedua, sifat-sifat khusus anggota atfal yaitu telah membawa pengetahuan dan pengalaman dari keluarga atau TK-nya atau mungkin di kelompok bermain atau di pendidikan anak usia dini ya. Ramanda, Bunda, rekan Anda yang saya hormati, bahwasanya kita tidak boleh menutup kemungkinan untuk misalkan anggota didik kita saat kita latih ternyata di dalam latihan ternyata kok berbeda sendiri, ada apa? Nah, kita harus bisa mengetahui ya, karena apa? Pengetahuan dan pengalaman yang
didapat anggota didik tersebut dari keluarga atau di pendidikan di bawahnya tadi, ya. Misalkan dari keluarga jarang sekali berbicara keras, kemudian anak diminta kita meminta anggota didik tersebut untuk bisa mengucapkan suara yang keras, ternyata malu-malu, ya. Bisa jadi keluarganya dia sudah terlatih, ya, sudah biasa diajak nyanyi, kegiatan-kegiatan keluar. Nah, itu dengan percaya diri atau dengan sudah terbentuk, ya, dia akan pembawaannya juga akan bisa seperti itu dengan sendirinya. Kemudian di TK atau di ABA tadi atau di kelompok bermain atau di pendidikan anak usia dini ada juga, ya, pelaksanaan pembelajarannya mungkin di alat terbuka, tidak memakai sepatu, ya, menggunakan alas kaki, misalkan seperti itu. Nah, untuk kegiatan juga misalkan dengan tidak menggunakan meja kursi, misalkan langsung ditikar-tikar atau mungkin menggunakan langsung duduk di lantai, kita pembelajarannya dengan kelompok-kelompok lingkaran kecil seperti itu. Nah, ternyata saat di atfal atau mungkin masuk di sekolah Muhammadiyah kita, nah itu masih jarang atau masih asing dalam pembawaannya. Nah, mungkin dengan kita harus tahu dulu pengetahuan dan pengalaman yang sudah didapatkan, oh ternyata dulu seperti ini anggota didik tersebut. Nah, kita harus tahu, kemudian jangan sampai disendirikan, jangan sampai malah kita jauhi atau mungkin malah anak itu dimarahi, jangan sampai terjadi. Itu Ramada Bunda untuk yang di nomor 2. Kemudian untuk berikutnya, sifat-sifat khusus antara lain yang bersifat abstrak masih sedikit. Jadi dari pelatih harapannya juga bisa menjelaskan materi-materi yang disampaikan, materi-materi yang mungkin ada pembiasaan atau mungkin dari pelatih sendiri mungkin mengetahui kegiatan apa sih yang tepat. Nah, jangan sampai malah kita salah dalam memberikan materi. Jadi menjelaskan karena anggota didik tersebut di usia 6-10 tahun masih minim, masih sedikit, ya, pengetahuan yang bersifat abstrak, yang nyata, yang kegiatan yang bisa dilaksanakan di rumpun atau di kegiatan HW. Kemudian untuk nilai kemasyarakatan kurang, ya memang, ya, karena anggota didik tersebut masih senang bermain, bercanda dengan teman-temannya. Jadi untuk mereka ke masyarakat memang belum bisa, ya. Kemudian juga peran kita, tugas kita untuk bisa mengajak, untuk bisa mempersiapkan diri untuk anggota didik tersebut di golongan atfal ke depannya, ya, siap untuk bisa membantu di kegiatan kemasyarakatan. Kemudian membentuk sikap hidup sehat pada dirinya sendiri. Nah, ini jangan sampai terjadi di golongan atfal saat kita latihan, kita tidak membiasakan hidup sehat, ya. Kemudian dari mulai latihan, makan sambil duduk, cuci tangan, berdoa sebelum makan, seperti itu harapannya setiap latihan selalu diingatkan, ya. Kemudian juga diminta untuk di rumah juga diberikan tugas, misalkan menanam tanaman obat, ya, tanaman toga seperti itu, atau mungkin juga pembiasaan-pembiasaan dari mulai menjaga kebersihan dengan membuang sampah di tempatnya, kemudian juga membersihkan dari mulai menyapu, kemudian juga membersihkan meja yang berdebu, seperti itu kita ingatkan, ya. Jadi untuk anggota didik tersebut akan terbiasa hidup sehat, ya, walaupun dari hal yang kecil, misalkan kita saat berlatih di golongan atfal, ya, kita mulai setelah upacara pembukaan dengan cek kebersihan dari mulai kukunya, kemudian juga kebersihan telinga, gigi, bagaimana dalam memakai pakaian, apakah sudah rapi. Nah, itu dengan setiap hari kita saat berlatih akan membentuk sikap hidup sehat pada anggota didik tersebut. Begitu Ramanda Bunda. Kemudian juga bergaul dengan teman sebaya ini sifat khusus, ya. Anak-anak, ya, kalau misalkan diminta dengan yang sudah dewasa, otomatis belum bisa akan membawa dirinya dengan baik. Dia akan lebih senang
dengan seusianya ya. Ya, jadi kita sebagai pelatih harapannya juga harus tahu ya. Oh, ini seusianya kita tahu sendiri. Kita jangan sampai memaksa. Oh, golongan atfal melatih satu ya sudah, biar anak-anak bermain dengan satu kelas. Mungkin kegiatan-kegiatan juga dibedakan, jangan disamakan ya. Karena ya, biar mereka juga saling mengenal satu dengan yang lainnya, dengan teman-teman yang seusianya, teman sebaya. Itu Ramada Bunda. Untuk berikutnya, belajar keterampilan dasar membaca, menulis, berhitung, menggambar, dan bernyanyi. Ini sifat khusus di atfal. Ya, jadi mulai dari membaca, menulis, berhitung, menggambar, bernyanyi, ini selalu kita latih, selalu kita berikan. Ya, termasuk di saat latihan hizulaton. Ya, membaca, ya kita biasakan, bahkan kalau di sulatan kan juga banyak bisa diberikan dengan sandi-sandi ya, tidak hanya langsung tulisan biasa. Dengan membaca, kemudian juga kita berikan berupa diminta menulis, kemudian nanti juga permainan-permainan yang bisa melatih untuk berhitung. Juga bisa saat kegiatan kita ajak untuk menggambar di lingkungan sekitar, bagaimana lingkungan yang bersih seperti itu. Kemudian juga dilanjutkan kegiatan-kegiatan yang bisa bernyanyi bersama-sama seperti itu. Ramanda, Bunda Rakanda Yunda yang saya hormati, tidak lupa juga dengan keterampilan kepanduan ya. Kita bisa berikan saat latihan-latihan atau skill scouting untuk di masing-masing golongan. Kalau di atfal ya materi-materi yang di atfal ya. Misalkan mengenai materi-materi doa harian, nah, atau mungkin bisa menyanyikan marsi sulatan dengan baik dan benar. Nah, itu juga kita berikan sesuai dengan materi-materi sesuai SKT atau kurikulum gerakan kepanduan sulatan atau syarat-syarat kenaikan tingkat yang seharusnya diberikan sesuai golongan dan sesuai tingkatannya tentunya ya. Jangan sampai kita salah sesuai golongan tapi ternyata kok tingkatannya kita berikan acak atau materinya acak ya. Kita harus melihat juga kurikulum yang ada di gerakan kepanduan sulatan. Berikutnya, untuk hati nurani, nilai moral dan nilai sosial. Jadi dengan harapan kita sebagai pelatih bisa memahami anggota didik untuk bisa membentuk hati nurani, nilai moral dan nilai sosial dengan baik. Ya, jangan sampai dengan teman tidak bisa saling bekerja sama. Dengan teman malahan sering berantem. Kita harus bisa menghindari hal tersebut. Jadi sebagai pelatih qabilah, sebagai kita penanggung jawab kegiatan ekstra gerakan kepanduan sulatan ya, jangan sampai terjadi dengan adanya kita kegiatan-kegiatan tidak bisa berkembang atau bahkan anggota didik malah menjauhi, enggan masuk saat berlatih. Nah, itu jangan sampai terjadi. Kita harus bisa membentuk ya biar anggota didik tersebut senang, nyaman berada di sekolah atau di qabilah, kemudian saat latihan juga bergembira ya, senang dengan adanya latihan-latihan hizulaton seperti itu. Ya, berikutnya memperoleh kebebasan pribadi. Nah, jadi kita jangan salah ya, Mas, untuk anggota didik di atfal khususnya ya, merasa dia nyaman seperti apa, keinginan apa yang dilaksanakan, itu pembiasaan-pembiasaan yang terjadi bisa di rumah tadi, seperti juga di pendidikan di pra atau di sebelumnya ya. Dia keinginannya apa, biasanya apa, nah itu kita jangan sampai memaksakan. Jadi apa yang ingin dia lakukan kita berikan kebebasan tetapi terarah ya. Kemudian juga jangan sampai malah bertentangan dengan kegiatan-kegiatan yang islami ya. Silahkan misalkan juga senang dengan saat ini kan karena daring ya, daring kegiatan pembelajaran semuanya online ya, boleh kita beri kebebasan untuk bisa menyimak, mengikuti pembelajaran tersebut, tetapi dengan batasan-batasan, ada waktunya, kemudian juga kita arahkan untuk bisa apa saja yang boleh dibuka, konten-konten, kemudian juga bahkan kalau perlu kita cek atau kita lihat historinya. Jadi jangan sampai kebebasan pribadi dalam hal kita lepas begitu saja ya. Jadi jangan sampai anggota didik tersebut malah kita beri kebebasan tetapi ternyata malah kita menjerumuskan ya, jangan sampai terjadi begitu Ramada Bunda.
Rakanda dan Ayunda yang saya hormati untuk kegiatan khusus di anggota Atfal mengenai memperoleh kebebasan pribadi. Untuk berikutnya, membentuk sikap-sikap terhadap kelompok sosial dan institusi. Jadi dengan anggota yang lain, ya anggota didik satu dengan yang lain, harapannya saat berlatih itu akan membentuk sikap, ya antara lain baik di sosial dan institusi, bisa jadi di hobilahnya, ya, di rumpunnya, kemudian juga di kawan, di rumpun, kemudian di ini dengan teman-teman satu kelompok, ya satu timnya. Itu harapannya kegiatan-kegiatan sosial bisa terlaksana dengan baik. Itu untuk kegiatan di Atfal baik maupun di hobilahnya. Oke, sebelum ke materi berikutnya kita nyanyi sebentar ya, biar semangat. Tadi sudah menyimak semuanya. Ya, judulnya Husale. Ya, sudah sering dengar mesti ya. Pasti sudah bisa. Oke, satu kali aja kita nyanyikan. Husale, husale ya datang-datangi. Husale, husale ya kirang-kirange. Pandu selalu gembira, senyum waktu bekerja, menolong sesama itulah semboyan kita. Aku jadi pandu, hawe. Ya, bisa? Mantap. Oke, langsung saja. Nanti bisa nyanyikan kembali untuk lagu Husale-nya. Karena mengingat waktu ya. Oke, untuk kegiatan di golongan pengenal, Ramada Bunda yang saya hormati, Rakanda Ayunda yang saya banggakan, bahwasanya untuk di usia pengenal sudah tahu kan usianya berapa? Sudah? Oh iya betul. Usianya dari mulai 11 sampai 15 tahun. Rata-rata anggota didik di kelas 6 sampai SMP ya, SMP di kelas 7, 8 dan 9 atau mungkin di usia 11 sampai 16 tahun itu antara SMP kelas 1, 2, 3 ya, atau mungkin kelas 7, 8, 9 tadi. Ya, bahwasanya untuk di golongan pengenal sifat-sifat khususnya antara lain sudah tidak mau diperlakukan sebagai anak kecil ya. Anak kecil tahu kan, ya mungkin manja, mungkin juga apa-apa minta diturutin seperti itu. Tapi untuk di pengenal sudah nggak mau. Dia merasa sudah, aku sudah besar, ya, aku sudah dewasa, apa-apa bisa mandiri. Nah seperti itu. Jadi beri kepercayaan. Ya silahkan, anggota didik sudah pengenal, sudah dewasa, ayo bisa tidak lebih mandiri ya seperti itu ya. Nah, coba silahkan bisa tampil sendiri di depan. Nah seperti itu. Kita perlakukan sebagai anak-anak yang sudah remaja ya, tidak dewasa tapi remaja yang sudah merasa bukan anak kecil lagi seperti itu. Untuk di golongan pengenal ya, yang kelas 6 rata-rata begitu. Kemudian selain tidak mau diakui sebagai anak kecil ya, apalagi ya untuk dipengenal. Nah, ini nilai kemasyarakatan sudah dikenal. Bisa tahu ya dengan teman-teman ini, dengan kelompok lawan. Nah, seperti itu sudah mengenal. Kemudian juga bisa membedakan ya, sudah bisa membedakan. Tadi sudah tahu. Jadi untuk di golongan pengenal rata-rata lebih mudah ya dalam menyampaikan materi. Bahkan juga latihan-latihan yang di tempat Ramanda, di tempat Ramanda Dwi itu kita sudah ada dewannya ya, kita bentuk dewan. Kita berikan materi dari dewan dulu, setelah dewan kita sudah siapkan, 1 hari sebelumnya materinya yang kita latih besok ini, misalkan semapur atau mungkin besok mengenai sandi-sandi ya. Terus setelah dipelajari, kita bentuk kelompok sesuai regunya misalnya di pengenal. Nah setelah itu masing-masing dewan tadi tinggal mendampingi materinya, kita dari pelatih menyampaikan, kemudian dari dewan mendampingi di masing-masing regu, kemudian tinggal memantau. Ya ternyata regu ini aktif, regu ini sudah bisa menerima dengan baik, sambil nanti baik mulai presensi atau kehadiran, kemudian juga dengan misalkan ada infak atau kegiatan itu kita serahkan kepada dewan untuk mengecek misalkan seperti itu ya. Jadi nilai kemasyarakatan sudah dikenal, bisa bekerja sama dengan baik, diberlakukan juga tadi pendidikan dengan teman sebaya atau dengan dewan yang sudah kita latih untuk saat pemberian materi di latihan Silwaton. Untuk berikutnya di golongan pengenal antara lain pertumbuhan jasmani cepat tapi tidak merata. Nah,
Ramanda Bunda yang saya hormati dan Rakanda yang Ramanda banggakan, bahwasanya mau tidak mau ya, itu menaati hukum alam atau mungkin sudah terjadi begitu saja ya, ternyata tidak kita sadari anggota didik yang misalkan kita sudah melatih di golongan atfal ya, dari mulai melatih 1, 2, 3 ternyata sudah masuk di pengenal. Nah, itu tahu-tahu sudah besar, sudah tumbuh tinggi, badannya juga yang tadinya kecil sudah jadi gemuk, nah seperti itu ya. Jadi mau tidak mau kita harus, wah ternyata sudah tumbuh tinggi dan berkembang untuk di anggota didik kita. Nah, jadi kita tidak bisa, sifat khusus itu tidak bisa kita terima. Jadi memang di anggota didik. Izin Ramada untuk agar lebih keras lagi suaranya Ramada. Oh gitu, ya siap. Baik, saya dekatkan. Terima kasih Rakanda Arif. Ya, salah Ramada lanjutkan ya. Untuk pertumbuhan jasmani cepat tidak merata ini tadi, bahwasanya dari anggota didik satu dengan yang lain akan ada yang tumbuh tinggi segera dengan cepat, ada yang mungkin masih kecil. Nah, itu tidak merata sifat khusus di golongan pengenal. Kemudian untuk di sifat-sifat berikutnya timbul kecemasan ya, dengan teman-teman yang lain, misalkan kok waktu latihan tidak diajak, misalkan dengan teman-teman yang lain, misalkan kok lebih senang dengan teman yang itu saja, atau mungkin merasa diasingkan, itu akan cemas ya. Jangan sampai kita sebagai pelatih Hisnulaton tahu hal tersebut, kita segera dekati dan kemudian kita sharing, terus kemudian kita ingatkan teman-teman yang lain untuk bisa bermain dengan teman-teman, tidak saling membedakan, seperti itu ya, biar kecemasan-kecemasan yang muncul saat latihan di golongan pengenal itu tidak ada. Kemudian juga berpikir kritis saat latihan itu, misalkan kita sudah berikan materi-materi berupa penalaran, materi-materi yang mungkin menggunakan pengetahuan, itu anggota didik di golongan pengenalnya insya Allah sudah bisa, beda ya dengan anggota atfal. Oke, untuk berikutnya di golongan pengenal mudah terjadi identifikasi yang sangat emosional. Ya, ini kalau di atfal tadi mungkin dengan teman-teman senang bermain, bercanda, tapi kalau mungkin di pengenal ya, dari anggota didik yang saat latihan itu ada hal yang mungkin diperdebatkan atau menjadi hal yang diselisihkan, nah itu akan bisa muncul emosi, kemudian juga akan bisa terjadi juga perkelahian. Nah, jangan sampai itu terjadi. Kita sebagai pelatih di pengenal harus bisa mengidentifikasi ya, misalkan saat bermain berikan arahan maksud dan tujuan permainan ini. Misalkan nanti kok ternyata terjadi hal yang tidak diinginkan, misalkan saat berlari ternyata bertabrakan, atau mungkin saat bermain ada yang jatuh, itu harapannya juga tadi sudah dijelaskan hal-hal yang mungkin terjadi, misalkan seperti itu harus bisa diterima dengan baik. Jadi diminta untuk hati-hati. Nah, itu tujuannya supaya mengurangi emosi-emosi yang muncul itu tidak terjadi. Ramada Bunda, untuk materi berikutnya mengenai pengenal, yaitu minat dan aktivitas meningkat. Ya, minat dan aktivitas meningkat. Jadi dengan demikian kita yang pelatih di golongan pengenal ya, di tingkat SMP terutama atau mungkin di SD kelas 6 itu harus berpikir bagaimana materi-materi yang akan kita sampaikan juga harus lebih meningkat, menantang dan mengandung pendidikan, termasuk kegiatan-kegiatan yang Islami juga. Misalkan apa, kegiatan perlombaan, dibuat lomba atau mungkin tadabur, kita menjelajah. Nah, tapi jangan dilupakan kegiatan tersebut harus di samping menantang, meningkat, harus kegiatan yang Islami ya, jangan sampai malah kita meninggalkan waktunya sholat ternyata malah diminta tetap lanjut ya. Harus kita minta berhenti dulu sholat, kemudian juga baru melanjutkan kegiatan begitu. Kemudian di golongan pengenal sifat-sifat khusus berikutnya adalah dorongan kuat untuk ekspansi dan petualangan. Nah, yang tadi yang saya maksudkan untuk tadabbur atau penjelajahan di golongan pengenal itu sudah fisiknya sudah lebih kuat ya dibanding atfal. Jadi untuk kegiatan-kegiatan penjelajahan atau petualangan itu kuat, lebih mampu. Nah, tetapi kita juga harus mempertimbangkan
apakah rute tersebut aman, kemudian juga bisa ditempuh anggota didik kita dengan baik atau tidak. Kemudian juga bagaimana rute atau medannya, apakah bisa nyaman saat dilalui, seperti itu ya. Misalkan ada melewati misalkan sungai, kira-kira kemungkinan risiko yang terjadi ada tidak. Nah, itu kita harus pertimbangkan. Jangan sampai kita asal saja kemudian ternyata terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti itu ya. Ada juga kan kemarin ada kejadian-kejadian ternyata ada yang hanyut atau mungkin ada yang terpeleset. Nah, itu jangan sampai terjadi. Kita harus sebagai pelatih harapannya juga tahu ya, lebih teliti saat kegiatan-kegiatan akan dilaksanakan. Untuk berikutnya, sifat khusus di golongan pengenal antara lain pengaruh kelompok sebaya sangat besar. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan, dengan teman-teman itu malah lebih percaya ya. Jadi jangan sampai kita tidak bisa memanfaatkan tersebut. Seperti tadi yang disampaikan Ramanda, kita bentuk dewan pelatih untuk bisa menyampaikan ke teman-teman, atau mungkin saat latihan di siluaton kita bisa minta bergabung bersama, kemudian juga bisa menyampaikan materi sambil pendampingan. Siapa tahu malah dengan kakak kelas atau mungkin dewannya materi ini bisa terima dengan baik. Malahan kita sebagai pelatih mungkin saat memberikan materi belum ditangkap dengan baik. Nah, itu kita bisa terapkan dengan kelompok sebaya ini. Kemudian harapannya di golongan pengenal itu memerlukan kehangatan dan keserasian dalam keluarga. Nah, Ramanda Bunda yang saya hormati dan Rakanda ini Ramanda banggakan, penting ini ya, di dalam keluarga ini kehangatan dan keserasian dalam keluarga ini dalam arti apa? Kita sebagai pelatih jangan abai, jangan menutup mata dari keluarga siapa anggota didik tersebut, kemudian bagaimana latar belakang keluarganya, apakah di dalam keluarganya tidak ada masalah, bisa berkomunikasi dengan baik, terus mungkin juga siapa saja yang tinggal di sana, itu kita harus tahu ya. Mungkin dengan kita minta membuat cerita bagaimana kegiatan bersama keluarga di rumah, nah itu dengan seperti itu kita akan tahu, anggota didik tersebut dari keluarga yang mungkin dia merasa kenyamanan, jadi kehangatan keserasian dalam keluarga itu selalu ada. Nah, dan kemungkinan saat latihan pun juga akan terbawa, ya, nyaman, seperti itu, tidak ada masalah-masalah dari rumah. Untuk berikutnya, memerlukan dukungan emosional orang tua bila mengalami kekecewaan dalam bergaul. Nah, ini penting, Ramanda Bunda, Rakanda dan Ayunda, bahwasanya kita dianggap sebagai orang tua, ya, dianggap sebagai orang tua kedua ya di Qabilah itu, orang tua pertama di rumah, orang tua kedua itu di sekolah atau di Qabilah. Kita harapannya ini, kalau anggota didik tersebut mengalami kekecewaan, ya kita bisa memotivasi, jangan sampai malah acuh ya, tidak direspon. Nah, itu akan membuat anggota didik merasa tidak ada yang memperhatikan. Kemudian juga dia merasa sendiri ya, tidak ada yang, dia akan merasakan aduh dengan siapa juga dia akan bingung. Tapi kalau kita dengan pendekatan baik, komunikasi, kemudian kita minta sharing cerita, itu kita insya Allah dengan demikian dia merasa diorangkan, dia merasa dirinya ternyata ada yang perhatikan, dia akan senang sekali. Jadi sifat-sifat khusus ini harapannya kalau terjadi misalkan ada anak-anak yang misalkan dari keluarga yang broken home, di rumah tidak ada yang, nah kita sebagai orang tua kedua di Qabilah bisa merangkul itu atau bisa melaksanakan itu biar kita lebih dekat. Kemudian juga ingat tetap ada batasannya ya, jangan sampai kita malah nanti sudah dekat sekali kemudian dia malah merasa sebagai teman ya, terus ternyata tidak menghormati kita sebagai pelatih. Kemudian untuk yang di sifat khusus berikutnya antara lain menyenangi perilaku yang penuh kejutan, tantangan, dan kadang mengganggu orang lain. Nah, ini kita harus arahkan ya, jangan sampai perilaku-perilaku
yang tadi sudah kita laksanakan, baik berupa bisa jadi kejutan-kejutan dalam latihan atau mungkin kegiatan yang berupa tantangan, tetapi ada kegiatan jahil ya, yang usil, senang yang ganggu teman. Nah, itu jangan sampai kita biarkan. Kita harus bisa mengarahkan hal-hal positif, hal-hal yang baik untuk bisa kita berikan saat berlatih dengan anggota didik kita. Itu Ramanda Bunda. Kemudian untuk permainan kelompok atau tim sangat menarik baginya. Nah, kita sebagai pelatih jangan sampai kegiatan-kegiatan yang seperti ini ya, bermain, kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa memunculkan kelompok yang hebat ya, misalkan seperti itu. Dalam latihan-latihan dari mulai regu yang terbentuk, kemudian kita berikan materi-materi yang bisa memunculkan kekompakan ya. Jadi misalkan permainan atau mungkin yel-yel, bisa nyanyi-nyanyi yang bisa menggugah semangat supaya di dalam berlatih mereka tertarik dan sangat antusias mengikuti latihan-latihan yang berikutnya, karena akan menarik ya. Wah, dia senang seperti itu, apalagi dengan timnya yang kompak, dengan timnya yang mungkin dirasa wah kalau diajak kegiatan semangat. Nah, seperti itu dia akan senang dan tertarik saat kegiatan-kegiatan Hizbulaton. Ya, sebelum kita materi ke penghela, kita nyanyi dulu. Judulnya latihan HW. Ya, bisa kan? Itu ada iramanya lagu Burung Kutilang. Bisa pasti. Yuk kita bersama-sama. Mari kita bergembira ria bersama dalam latihan HW. Berbaris prok prok prok, berjalan prok prok prok. Prok-proknya pakai hentak kaki boleh ya. Bersama kawan-kawan, marilah giat latihan HW bersama dengan Ramanda Bunda. Bisa? Udah ini. Diulangi? Oh iya, kita ulangi sekali lagi. Ya, siap. Ramanda Bunda dan rekan Dak Yuna yang di rumah atau mungkin sedang menyaksikan juga bisa ikut kok. Ya, 2-1. Mari kita bergembira ria bersama dalam latihan HW. Berbaris prok prok prok, berjalan prok 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 bersama kawan-kawan. Marilah giat latihan HW bersama dengan Ramanda Bunda. Ye, bisa kan? Pasti bisa. Ya, kita masuk ke materi penghela sekarang. Sudah tahu Bunda Ramanda untuk usia penghela? Rakanda ada yang tahu? Wah, ini ya Yuda malah tahu. Iya, betul. Usianya dari 16 tahun sampai 20 tahun. Nah, rata-rata sudah di SMA, SMK atau mungkin di perguruan tinggi ya. Itu masih ada yang usia penghela. Antara lain sifat-sifatnya yaitu kita harus tahu ya, bisa memahami ya, karena materi kita hari ini tentang memahami anggota didik dan kebutuhannya. Apa sih kebutuhannya dan kita harus memahami apa. Nah, ini yang di tingkat penghela. Ramanda Bunda yang mengajar di tingkat SMA, SMK, MA itu rata-rata untuk di anak-anak penghela itu atau anggota didik penghela itu di samping berpikir kritis, logis, realistis. Wah, semuanya is ya. Itu mereka sudah berpikirnya ini dewasa ya. Kemudian juga anak-anak remaja tapi ini sudah tahu. Nah, mintanya kegiatan-kegiatan yang nyata. Nah, tinggal kita nanti mengarahkan, misalkan latihan-latihan Hizbulaton yang di Hobilah bisa mengajak mereka untuk aktif membuat karya seperti itu misalkan. Misalkan seperti ini membawa tanaman dari rumah. Nah, kita di sekolah kemudian atau di Hobilah kita tinggal menyediakan barang-barang bekas, botol bekas mungkin yang tidak terpakai. Nah, kita manfaatkan mereka untuk bisa bekerja sama untuk menanam tanaman obat misalkan seperti itu. Kemudian masing-masing kelompok atau masing-masing timnya membuat nama tanamannya apa, manfaatnya apa seperti itu ya. Mereka akan senang kegiatan-kegiatan yang realistis, yang nyata. Kemudian juga nanti ya, manfaatnya untuk
Qabilah itu apa? Nah, seperti itu juga banyak ya. Ada sekolah Hadiwiyata atau mungkin ada sekolah sehat, itu tanamannya akan ada penilaian itu ya mengenai tanaman-tanaman obat yang ditanam atau toga yang ditanam di lingkungan qabilah. Itu mereka akan senang. Untuk berikutnya, di golongan penghela ingin mendapat perhatian dan tanggapan orang lain. Nah, ini dengan harapan Ramada Bunda saat melatih ya anggota diri tersebut, kita tahu ya bahwasanya mereka itu ingin mendapat perhatian dan tanggapan orang lain. Dengan mendapat perhatian dan tanggapan orang lain, mereka akan senang sekali. Misalkan saat berlatih, kemudian coba ditanggapi kelompok yang lain, atau mungkin coba disimak teman-temanmu yang sedang menyampaikan materi atau membuat karya. Nah, itu mereka akan dengan senang sekali ya. Jadi Ramada Bunda, kita harus tahu ya, di tingkat penghela ini ingin mendapat perhatian dan tanggapan orang lain. Ini pujian, atau mungkin ya tidak cuma di penghela ya, tapi di semua golongan untuk pujian itu tetap harus kita untuk reward, untuk motivasi mereka biar tambah semangat. Tetapi paling tidak kita tidak mungkin ya, atau mungkin kita tidak menutup mata bahwa di tingkat penghela anak-anak yang dari remaja itu butuh sekali itu. Mereka butuh perhatian dan tanggapan orang dibanding untuk di tingkat atfal dan mengenal. Mereka lebih membutuhkan itu karena untuk motivasi mereka. Jadi Ramada Bunda harus lebih di dalam fokusnya atau mungkin perhatian dan tanggapannya harus lebih banyak persentasenya. Nah, tetapi tidak menutup kemungkinan tadi, jangan sampai kita terlalu dekat, harus jaga jarak seperti itu. Kemudian untuk yang berikutnya di golongan penghela yaitu perhatian terhadap masyarakat besar. Ini sudah merasa remaja, sudah kuat, merasa dirinya mampu. Nah, kita libatkan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, misalkan ada kegiatan bakti sosial atau mungkin kegiatan-kegiatan yang dirasa di masyarakat itu mereka bisa terlibat ya, bersih-bersih, mengecat di tempat-tempat fasilitas umum. Nah, itu kita libatkan, mereka akan merasa dirinya berarti dan senang ya, senang ternyata kok bermanfaat dirinya untuk orang lain, seperti itu. Kemudian juga di sifat khusus berikutnya, perasaan masih memegang peranan penting ya. Jadi mau tidak mau kita harus bisa mengetahui anggota didik tersebut masih memegang peranan penting dalam hal ini, dia peka perasaannya ya. Nah, sampai ucapan kita, sikap kita itu sedikit saja kita ini akan melukai perasaannya ya. Jadi jangan sampai terjadi. Kita sebagai pelatih harus pendekatan, komunikasi, harus sering kita jaga ya, begitu. Itu berikutnya, suka timbul pertentangan antara emosi dan akalnya atau gelisah. Nah, ini jangan abe ya Ramada Bunda, Rakanda dan Ayunda semuanya. Di golongan penghela anak-anak SMA, SMK yang sudah remaja tadi dengan teman yang lain itu biasanya sudah muncul misalkan kok sukanya itu aja, ini aja. Nah, itu kita sebagai pelatih harus tahu ya, bahwasanya antara emosi, akal, kemudian juga gelisah ini bagaimana kita menyikapinya ya, dengan komunikasi atau mungkin adakan kegiatan-kegiatan yang bisa melatih untuk mereka bekerja sama ya, misalkan seperti ini kegiatan menanam atau mungkin merangkai bunga, diadakan kegiatan perlombaan. Nah, siapa yang tercepat atau mungkin yang paling rapi menyusun bunga seperti itu kan, mereka akan ini kegiatan-kegiatan yang mengurangi untuk emosinya, kemudian gelisah itu akan hilang dengan sendirinya kalau kita bisa melibatkan semuanya, terlibat ya, semuanya enjoy, senang saat kegiatan bersama, libatkan semuanya terlibat, jangan sampai satu-satu, dua-dua itu yang lainnya tidak kerja, harus semuanya ambil peran biar semuanya senang, kemudian juga semuanya bisa dalam pelatihan HW juga ini tadi pertentangan antara emosi dan akalnya hilang, gelisah pun juga bahkan tidak ada kalau mereka asik dalam berlatih.
Ya, kemudian juga penghela menerima keadaan fisik, ya sudah barang tentu semakin bertambah usia, fisik juga akan mengalami perubahan. Ya, ada yang bertambah tinggi, kemudian ada yang bertambah gemuk. Ya, mau tidak mau kita harus bisa menerima dan kita juga harus bisa menjelaskan dan juga jangan sampai itu menjadi perbedaan. Dari Ramanda Bunda sebagai pelatih Khobilah, ya silahkan ambil peran di situ, menjelaskan karena juga ada ya kegiatan-kegiatan organisasi yang lain misalkan masuk ke materi-materi tentang fisik itu kita juga bisa mengambil peran di sana untuk bisa memberikan materi mengenai menerima keadaan fisik ya. Misalkan yang anak cowok sudah suaranya besar, kemudian yang anak putri juga sudah fisiknya mengalami perubahan, kita jelaskan sedikit-sedikit dan bertahap biar mereka bisa menerima dengan baik keadaan fisik yang diterimanya seperti itu. Ya. Kemudian untuk di tingkat penghela berikutnya memperoleh kebebasan emosional. Nah, anak-anak anggota yang sudah 16 sampai 20 tadi itu merasa bebas ya, apalagi yang sudah merasa wah sudah besar ya. Itu tetapi jangan sampai kita salah mengartikan kebebasan emosional ini ya, jangan sampai mereka apa-apa boleh apa-apa boleh ya. Kita berikan batasan, arahkan ya, supaya mereka kebebasan yang dilaksanakan juga terarah dengan baik seperti itu. Kemudian untuk di sifat khusus berikutnya, di memahami anggota didik, kita sebagai pelatih mampu bergaul ya. Mereka senang dengan bergaul antara teman satu dengan yang lain. Ya, kita tadi sebagai pelatih jangan sampai membeda-bedakan, di samping itu juga buat kegiatan yang menyenangkan supaya satu dan yang lain bisa bergaul dengan baik, bisa berkomunikasi dengan baik, bisa membawa diri juga dengan baik seperti itu. Kemudian di penghela juga menemukan figur. Nah, menemukan sosok teladan, menemukan seseorang yang mungkin saat latihan kita bisa memberikan contoh yang baik, memberikan nasihat-nasihat yang baik. Mereka akan senang dengan sendirinya. Oh iya, ternyata Ramanda atau ternyata Bunda itu orangnya baik, menasihati yang benar, tidak menjelaskan hal-hal yang keliru, misalkan seperti itu. Mereka akan menemukan dengan sendirinya. Mereka akan senang menemukan sosok yang diidolakan. Ya, nah kita bisa mengambil peran di sana. Selain kita berpedoman kepada Rasulullah, bagaimana uswatun hasanah yang baik, menemukan sosok-sosok orang yang bisa dicontoh dengan baik. Nah, kita juga ambil peran di sana. Ya, bagaimana sikap Rasulullah menghadapi misalkan orang yang mungkin tidak suka atau mungkin dia bahkan sudah bersikap baik ternyata kok orang tersebut tidak pengen, itu bisa kita sampaikan kepada anggota didik bahwasanya ini loh teladan Rasulullah yang baik, bagaimana dia bersikap, bagaimana dia bermasyarakat, bagaimana dia di lingkungan keluarga. Nah, seperti itu. Nanti dengan demikian kita juga akan secara tidak langsung menjadi figur ya dari anggota didik tersebut. Untuk berikutnya mengetahui dan menerima kemampuan sendiri. Nah, ini dalam arti silahkan Ramanda Bunda juga arahkan kegiatan-kegiatan bina karya mandiri yang sesuai dengan penghela kita laksanakan sesuai daerah wilayah masing-masing. Misalkan kalau memang di daerah kita di tepi pantai, ya kita bisa ajak kegiatan-kegiatan yang bisa yang berkaitan dengan pantai berenang, misalkan seperti itu. Tetapi juga harus lihat tadi ya, bagaimana keamanannya, bagaimana nanti resikonya. Kalau misalkan di daerah kita dekat dengan tempat yang membuat kerajinan, ya sudah kita arahkan ke sana. Oh ternyata membuat anyaman seperti itu. Kita ajak untuk mereka membuat karya, kemudian untuk bisa menambah pengetahuan dan keterampilan mereka untuk bisa ini kemampuannya meningkat bertambah seperti itu. Ya, dari Ramanda Bunda pasti sudah tahu ini kegiatan-kegiatan yang tepat, yang pas, yang bisa diberikan untuk anggota didik kita di penghela itu apa saja ya yang tepat. Misalkan mau mengadakan kegiatan bakti sosial. Nah, oh di daerah mana? Terus peran apa yang penghela bisa berikan? Misalkan seperti itu. Ya, mereka membawa
membawa alat-alat kebersihan, atau mungkin mereka membawa cat kuas, terus kemudian juga mereka membawa sembako. Nah, seperti itu mereka dengan kemampuannya kita beri kepercayaan, itu akan meningkatkan semangat mereka untuk bisa dirasa, oh ternyata kepercayaan yang kita berikan itu dia mampu ya untuk melaksanakan, dia akan senang sekali. Untuk berikutnya di golongan penghela adalah meninggalkan reaksi dan sifat kekanak-kanaan. Nah, Ramanda Bunda, Rakanda Ayunda yang saya hormati, bahwasanya di penghela merasa wah udah dewasa ya, terus sudah tidak anak-anak lagi. Nah, itu kita juga jangan sampai kegiatan-kegiatan yang mungkin anak, nah, seperti itu. Jadi kita juga harus tahu, bisa membedakan, kemudian kita motivasi dengan baik. Kegiatan, misalkan kok kegiatan-kegiatan yang dirasa itu kok seperti anak-anak, ya kita jelaskan dulu di awal bahwasanya oh ini kegiatan ini, misalkan halang rintang untuk melatih ketangkasan, fisik, kemudian kita juga melatih untuk keberanian kita, misalnya seperti itu ya. Kemudian oh ya, berani enggak untuk melaksanakan seperti itu, ternyata berani seperti itu. Jangan sampai tahu-tahu disuruh untuk melaksanakan. Nah, itu nanti akan muncul reaksi misalkan wah kayak gini kok disuruh untuk penghela, nah, seperti itu. Jangan sampai terjadi ya, Ramada Bunda. Ya, sebelum ke materi penuntun, kita menyanyikan lagu dengan judul Kebangkitan Isulaton. Ini sudah sering dengar ya, Ramada Bunda semuanya. Sudah kan? Dan pasti juga bisa menyanyikannya. Bisa menyanyikan juga kan? Oh, ada yang belum. Ya, yang bagi yang belum atau mungkin Ramada Bunda yang belum mengikuti pelatihan Saya Melatih 1, biar tahu ya, kita belajar bersama-sama. Ya, kita nyanyikan dengan judul lagu Kebangkitan Isulaton. Untuk lagunya seperti ini, saya nyanyikan dulu. Hizbul Waton Muhammadiyah, marilah kita hidup bangkit kembali. Di mana-mana tempat kita berada, di seluruh pelosok penjuru Nusantara, hidup pandu-pandu HW kita, bangkit kader-kader dan perwira, siap rapatkan barisan dakwah Islam, cita-cita bersama. Hidup pandu-pandu HW kita, bangkit kader-kader dan perwira, siap berlomba di dalam kebajikan bagi kesejahteraan bangsa. Iya, bisa kan? Bisa. Di sini lagu-lagu Isulaton insya Allah kata-kata atau liriknya itu memotivasi. Jadi Hizbul tidak hanya di sini saja, tapi di seluruh pelosok Nusantara harapannya terlalu berkembang dan bisa mencetak kader-kader bangsa ini, kader dan perwira, kemudian mereka juga bisa menjadi kader-kader yang menjadi penerus atau mungkin cita-cita Islam itu harus bisa berkegiatan atau mungkin bisa bagaimana ya supaya saling sejalan, nah seperti itu. Jadi jangan sampai satu dan yang lain berselisih. Itu harapannya kita siapkan kader-kader untuk bisa terutama Islam ini selalu berada di Indonesia dengan baik, ya selalu berkembang seperti itu. Kemudian juga harapannya kebaikan-kebaikan yang kita berikan bisa selalu terlaksana atau dilaksanakan di anggota didik kita, bisa menerapkannya seperti itu. Jadi siap berlomba di dalam kebajikan untuk kesejahteraan bangsa. Wah, mantap ya. Oke, Ramada Bunda, bahwasanya untuk di golongan penuntun ini cuma sedikit ya, karena Ramada Bunda mungkin nanti di pelatih itu kebanyakan di anggota asal pengenal dan menghila, tapi tidak salahnya untuk materi penuntun usia 21 sampai 25 tahun ya, untuk di golongan penuntun penggolongannya seperti itu. Kemudian untuk sifat-sifatnya ya kita harus memahami bagaimana
di penuntun itu ya sifatnya seperti apa, bahwasanya ternyata mampu menghadapi dirinya dan orang lain. Ini sudah siap ya rata-rata untuk anggota didik sudah usianya sudah dewasa ya, terus sudah tahu untuknya, insya Allah kita tinggal mengarahkan ya, presentasi kita tinggal memberikan materi, kemudian mereka sudah bisa laksanakan dengan baik seperti itu. Kemudian dewasa dan mampu bermasyarakat. Nah, ini di golongan penuntun kita tinggal mengarahkan dengan baik mereka untuk kegiatan-kegiatan di masyarakat, insya Allah sudah bisa membantu dengan baik untuk bersikap bagaimana ambil peran yang bisa dilaksanakan ya, seperti tadi di anggota penghela mungkin masih diarahkan tapi di penuntun ini sudah bisa jalan ya, sudah bisa melaksanakan dengan baik saat kegiatan-kegiatan di masyarakat. Itu tadi sifat-sifat yang ada di anggota didik kita, baik dari di atfal, pengenal, penghela, dan penuntun. Oke, ini sekarang presentase hak latih pandu dan pelatih pandu antara lain tadi ya, untuk di atfal itu kita ambil peran 80%. Ya, kita berperan 80% untuk mengarahkan, melatih, kemudian membimbing, kemudian kita juga memberikan teladan, itu persentasenya 80%. Kita harus lebih banyak mengambil peran. Kemudian untuk di pengenal itu separuh, kita 50%, ya, mereka sudah menganggap anak tidak mau diakui sebagai anak-anak lagi di usia pengenal ya, ini 11-15 tahun, itu kita ambil peran 50% persentasenya untuk hak melatih. Yang lainnya kita serahkan kepada dirinya dan termasuk dewan tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian di anggota penghela kita mengambil peran 20%, ya, 20%. Kita ajak kegiatan-kegiatan tadi seperti BKM, kita arahkan kegiatan ke Bina Karya Mandiri. Kemudian nanti yang terakhir di usia penuntun kita mengambil peran 10%. 10% kita tinggal membuat konsep program, seterusnya tinggal diserahkan kepada penuntun untuk bisa implementasi atau pelaksanaannya di Qabilah. Seperti itu untuk kegiatan persentase hak latih. Wah, nyanyi lagi. Semangat ya. Iya, harus. Wahai kawan-kawan, kita pandu Hizbul Waton. Mari kita semua menyanyi riang gembira. Jangan muram durja, pikirkan duka nestapa. Ayo sama-sama berdendang bersukaria. Ya, setelah tadi materi-materinya sudah disampaikan, semuanya sudah bisa menerima dengan baik, kita bisa bersukaria bahwasanya kita sebagai pelatih ternyata berhasil di dalam menyampaikan, melatih anggota didik dengan baik. Kegiatan materi terakhir mengenai usaha kita supaya memenuhi kebutuhan anggota didik tersebut apa ya? Nah, tadi yang sudah kita tahu sifat-sifatnya dari mulai atfal, pengenal, penghela, dan penuntun. Sekarang usaha kita sebagai pelatih apa sih? Apa yang dilakukan? Nah, yang pertama ini, kita harus menyesuaikan dengan perkembangan kepribadian. Jangan disamaratakan ya. Kita harus tahu, selektif. Antara satu dan yang lainnya pasti berbeda. Laki-laki dan perempuan juga berbeda. Seperti itu. Harus satuan terpisah. Bahwasanya latihan-latihan sebagai pelatih pun kita juga demikian. Ini pelaksanaan Jaya Melati 1. Ya, ini saat pelaksanaan pelatihan Jaya Melati 1 di Kota Surakarta. Kita sebagai pelatih saat penyampaian materi pun juga demikian, harus dipisah. Yang putri sendiri, putra sendiri, satuan terpisah. Kemudian untuk berikutnya, usaha untuk memenuhi kebutuhan anggota didik antaranya jaga jarak dengan setiap golongan. Ya tadi di atfal, pengenal, penghela, penuntut, bahkan di pelatih sendiri, ya jangan sampai kita merasa sudah akrab, bahkan merasa penghormatan, ucapan itu nanti ada rasa hormatnya. Jadi kita harus bisa menjaga jarak, dekat tetapi juga harus berwibawa, dekat tapi juga tidak mengabaikan seperti itu. Kemudian juga dengan memberikan penghargaan atas setiap prestasi yang diperolehnya. Nah, ini jangan lupa
paling tidak walaupun cuma ucapan di setiap latihan berupa doa, kemudian ucapan luar biasa, hebat, atau mungkin bisa untuk menjadi teladan yang lain. Nah, seperti itu juga kita bisa berikan berupa penghargaan berupa tanda ya. Misalkan ada bintang tahunan, atau mungkin bisa juga dengan tanda kecakapan yang sudah dilatih. Kemudian mereka, anggota didik tersebut sudah bisa menguasainya dengan baik. Ya, ini bisa dilihat di saku, di atas nama itu ada tanda kenaikan tingkat. Nah, setelah itu kita berikan tanda penghargaan. Apakah aktif, materi bisa diterima dengan baik, kemudian bahkan bisa berprestasi dengan teman-teman yang lain, bisa malah lebih unggul. Nah, itu kita berikan penghargaan, bisa juga dengan bintang tahunan atau kecakapan yang dimilikinya, yang sudah dikuasai dengan baik. Itu Ramada Bunda untuk yang tadi pemberian penghargaan. Kemudian juga setiap tindakan harus mereka pahami, ya, jangan sampai apa-apa yang dilakukan itu tidak ada tujuannya, tidak ada maksudnya, ya, termasuk kegiatan untuk melatih kekompakan, untuk melatih kebersamaan, untuk melatih bagaimana satu dan yang lain itu senasib, nah, bisa menghormati teman-temannya, bisa juga dengan dilaksanakan makan bersama, sapu tikar bersama, ya, kemudian juga jangan sampai satu dan yang lain dibedakan. Anggap semuanya saat kegiatan bisa untuk melatih kerjasama, ya bisa dilaksanakan bersama. Nah, tapi juga harus melihat satu dan yang lainnya, kita harus jeli apakah ya anggota didik ini cocok lauknya ataukah alergi. Itu juga kadang kita belum mengarah ke sana, tetapi jangan sampai terjadi nanti mereka tidak mau makan, ternyata dia alergi di makanan tertentu seperti itu. Itu untuk kegiatan-kegiatan, untuk usaha kita memenuhi kebutuhan, setiap tindakan harus mereka pahami dengan penjelasan maksud dan tujuan yang dilaksanakan seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai mereka merasa tidak ada manfaatnya seperti itu. Jadi apa yang mereka lakukan kita jelaskan di awal supaya jelas ya, Ramada Bunda. Oke, untuk berikutnya, untuk memenuhi kebutuhan anggota didik, jangan mengecewakan, kemudian jangan memanjakan juga ya, atau jangan memanjakan atau mengecewakan. Kita harus bisa dengan baik ya, harus juga dengan baik. Terus demikian kita sebagai pelatih ini ya, terus dengan bisa menyampaikan materi dengan baik, atau mungkin juga kita sebagai teladan. Kemudian kegiatan-kegiatan boleh kita berikan, misalkan nah, seperti ini ya di anggota Dewan Sugli di tempat Ramada, kegiatan-kegiatan kita dukung, kegiatan-kegiatan kita ajak bersama, tetapi juga jangan sampai apa-apa kita nggak ada kontrol, nggak ada cek. Nah, harus ada evaluasi juga. Bagaimana pelaksanaannya, berhasil tidak, ada kekurangan atau tidak, seperti itu. Mereka akan senang sekali untuk anggota didik tersebut. Ya, untuk berikutnya usaha untuk memenuhi kebutuhannya antara lain utamakan keteladanan. Nah, seperti tadi kita harus sebagai figur, sebagai sosok untuk bisa dianut, dicontoh di kopilah kita ya, baik Ramanda, Ibunda, Rakanda, Ayunda. Harapan saya juga bisa menjadi teladan yang baik di kopilahnya masing-masing. Amin. Oke, materi terakhir, slide terakhir, harapannya penyajian kegiatan disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan mereka. Apa sih yang mereka suka? Apa sih yang tepat? Nah, metode apa? Kemudian kita harus diadakan drum band. Nah, kemudian kita siapkan alat-alatnya. Mereka akan dengan senang hati. Merasa, di sini kegiatan yang bermanfaat. Kemudian nanti juga diadakan kegiatan-kegiatan tampil ya, display ya, atau mungkin tampil kegiatan-kegiatan saat di Car Free Day, atau mungkin kegiatan-kegiatan event pas ada acara-acara Milad Muhammadiyah, kita tampil ya, kita akan tunjukkan bahwasanya di Sulwaton ada kegiatan yang bermanfaat. Nah, itu mereka diakui, kemudian senang sekali untuk bisa bergabung bersama, untuk terutama mereka diakui, terus kemudian juga bisa dengan teman-teman yang lain rukun. Nah, kemudian juga nih apa yang mereka latih sebelumnya itu ternyata
bermanfaat untuk dirinya, bahkan bisa dinikmati orang lain seperti kegiatan-kegiatan drum band atau mungkin kegiatan-kegiatan bakti sosial atau hal-hal yang positif lainnya. Begitu Ramanda, Ibunda, dan Rakanda Ayunda yang saya hormati, materi dari saya mengenai memahami anggota didik dan kebutuhannya atau memahami peserta didik dan kebutuhannya. Nasrullahi wa fathul kharib, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Waktu saya kembalikan kepada Rakanda Arif. Silakan. Oke, terima kasih banyak Ramanda atas pemakarannya hari ini. Alhamdulillah luar biasa sekali ya Ramanda ya. Sangat jelas sekali pemakaran Ramanda tentang bagaimana cara memahami anggota didik kita beserta keperluannya. Mohon maaf, putus-putus. Rakanda Ya, Arif. ya Rakanda, Ramanda. Jelas suara saya? Oke, jelas sekarang. Oke, alhamdulillah Ramanda ya. Sangat jelas sekali untuk pemaparan Ramanda tentang bagaimana cara memahami anggota didik kita beserta keperluannya. Jelas sekali tadi Ramanda udah menjelaskan detail sekali ya, Ramanda. Oke, untuk ini teman-teman sahabat HW ya, karena keterbatasan waktu yang kita miliki, maka latihan kita pada hari ini kita akhiri. Tapi sebelumnya kita akhiri, saya minta izin Ramanda untuk kesimpulan pada hari ini itu apa Ramanda? Kesimpulannya Ramanda. Iya, terima kasih dari Rakanda Arif atas pertanyaannya tadi yang terakhir, dari kesimpulan materi memahami anggota didik dan kebutuhannya, bahwasanya kita, karena ini materi Jaya Melatih 1 ya, saya sasarannya ke pelatih yang melatih di Khobilah, dengan harapan Ramanda, Ibunda, dan Rakanda Ayunda dalam melatih sulatan tetap semangat, cari metode-metode yang mungkin saat ini kok ternyata latihan hari belum bisa terlaksana. Kita harus bisa inisiatif dengan inovatif ya, kegiatan-kegiatan hari ternyata bisa juga dilaksanakan dengan daring. Dengan tadi mempertimbangkan sifat-sifat di golongan atfal, bagaimana tadi yang sudah Ramanda jelaskan, kemudian di golongan pengenal, di golongan penghela, dan di golongan penuntun. Dan tadi sudah dijelaskan langkah-langkah apa yang harus kita lakukan sebagai pelatih untuk memahami anggota didik kita tersebut supaya bisa menerima materi dengan baik. Seperti itu Rakanda Arif. Jadi dengan harapan pelatih-pelatih yang sudah menyimak, yang sudah bisa mengetahui materi apa saja yang kita lakukan supaya anggota didik itu bisa menerima latihan dengan baik. Nah, silahkan berfastabiqul khairat untuk bisa melaksanakan sebagai pelatih di Khobilah, sebagai teladan intinya, ya, sebagai teladan yang baik, sebagai sosok atau figur Ramanda, Ibunda, dan Rakanda Ayunda sebagai pelatih HW yang mereka banggakan di Khobilah. Terima kasih. Baik, Ramanda. Alhamdulillah latihan pada kita hari ini luar biasa, dapat menambah ilmu dan pengetahuan kita pastinya. Bagi Ramanda, Ibunda, Rakanda Ayunda, jangan ragu dan bimbang apabila melatih di pangkalannya masing-masing. Cermati betul-betul pemaparan tadi. Baik, demikian latihan kita hari ini. Mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Ya. Oke, subhanakallahumma. Sehat selalu untuk kita semua. Kita berjumpa pada latihan berikutnya. Saya Rakanda Arif undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fastabiqul khairat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.